wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya anak-anak ibu untuk melakukan kegiatan berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan tidak ada suatu kendala apapun. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Oh ya, silakan dipimpin Atika. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ibu mau tahu nih, ada nggak yang sampah di bawah meja kalian? Kayaknya ibu lihat ada tuh sampahnya tuh di dekat Atika tuh. Nggak ada Bu di sini. Nggak ada Bu, nggak ada. Itu Atika aja tuh kelihatan. Nah, Bu sampahnya. Ya sudah dibuang dulu. Oh itu saya juga nih Bu. Ya, buang dulu. Bisa ke sana. Kita harus Bu. Ya. Yang nggak ada tetap di tempat sambil mempersiapkan pelajaran lagi hari ini yang akan ibu jelaskan. Oke, kami menunggu. Ya, dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku-bukunya dipersiapkan. Ada yang nggak hadir? Ada Bu, Bapak Jamal. Jamal, kenapa dia nggak hadir? Izin sakit. Hadir. Yang lain? Alfa sakit, izin? Nggak ada. Nggak ada. Oke, cuma Jamal ya. Jadi hari ini kita kekurangan satu anggota, berarti Jamal sedang sakit. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak? Kalian ini tugasnya di sekolah ngapain? Belajar. Belajar, Ibu, dan bermain. Sampai Bermain ya. Oke, jadi tugas kalian di sekolah adalah belajar. Kalau tugas di rumah? tidur Bu. Tidur kan? Oh, ngerjakan tugas, cuci piring, bantu orang tua. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hak dan kewajiban. Nah, hak kalian di sekolah adalah mendapatkan ilmu atau pelajaran. Kalau hak kalian di rumah, Mendapatkan uang saku. mendapatkan uang saku, betul, untuk Mendapatkan kasih sayang Ibu. mendapatkan kasih sayang ibu. Setelah itu ada lagi untuk kewajiban kalian di sekolah, ada apa? Belajar. Belajar. Mematuhi peraturan sekolah. Ada yang Mengerjakan piket kelas. mengerjakan piket kelas. Bayar uang kas. Nah, bayar uang kas. Nah, kebanyakan bayar uang kas itu tidak dilaksanakan ya dari kalian semua karena alasannya satu, nggak dikasih uang saku Bu, berarti kalian tidak mendapatkan hak dari orang tua, dari keluarga. Setelah itu apa yang menjadi kalian bisa dapat uang saku? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, itu adalah kewajiban kalian di rumah untuk membantu orang tua. Nah, Ibu minggu kemarin sudah membuat suatu pertanyaan untuk menentukan bagaimana kalian itu dapat memahami pelajaran Ibu. Ternyata kelompok itu sudah Ibu bagi, hasilnya Ratu dan Atika satu kelompok. Nah, nanti setelah Ibu bagikan ini, kalian harus bergabung dengan kelompoknya dan setelah ini Ibu akan memberikan soal terkait materi hak dan kewajiban. Setelah itu ada kelompok dua, yang dimana ada Adel dan Resti, yang dimana kalian itu akan bekerja sama untuk mencari jawaban yang ada soal Ibu bagikan. Oke, sekarang Ibu mau kalian bergabung dengan kelompoknya, nah supaya dapat menyelesaikan soal yang Ibu kasih. Baik Ibu. Baik Ibu. Sekarang ya Bu. Sekarang. Oke. Sebelum kita masuk ke soal, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu hak. Adalah sesuatu yang mutlak yang harus kalian miliki dan tanpa seorang pun tahu bagaimana diri kalian itu harus memilikinya, gitu. Jadi misalnya hak kalian di sekolah tadi sudah dijelaskan, hak kalian adalah mendapatkan ilmu. Terus yang kedua apa lagi ya? Mendapatkan perlindungan dari sekolah itu adalah hak kalian. Nah, jadi di sekolah tentunya kalian itu merupakan hak merupakan yang menjadi apa ya, yang bisa dimiliki oleh masing-masing diri kalian. Tadi belajar, terus kalian juga hak kalian adalah ke kantin belanja kayak gitu. Selanjutnya
Untuk hak yang ada di rumah atau di dalam keluarga, bahwasanya hak kalian apa yang tadi? Mendapatkan kasih sayang, kasih uang saku. Setelah mendapatkan uang saku, lalu dibelanjakan gitu ya. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah salah satu tujuan kita untuk menjadikan itu tujuan yang wajib. Nah, misalnya di sekolah itu wajib nggak untuk belajar? Wajib. Nah, kalau bermain berarti nggak wajib kan? Wajib. Wajib juga. Wajib juga ya. Wajib juga biar nggak bosan gitu ya. Oke, terus kalau di rumah membantu orang tua itu wajib nggak sih? Wajib. Wajib banget ibu. Kalau nggak membantu nggak dapat uang saku ya? Oke, gitu caranya. Jadi membedakan hak dan kewajiban adalah hak itu adalah salah satu yang harus kita miliki dan harus itu adalah punya saya gitu. Kalau kewajiban adalah wajib harus dilakukan begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya Bu. Kewajiban kita sebagai masyarakat itu contohnya bagaimana? Oh, kewajiban kita sebagai masyarakat. Yang pertama, kita harus menaati peraturan yang ada di masyarakat. Misal, Ratu tinggal di RT 19 misalnya. Nah, tetapi Ratu tidak menjalankan apa yang dimau sama RT. Yang dimau sama RT adalah aturan-aturan yang sudah tertera yang ada di lingkungan RT. Nah, tapi Ratu kelihatannya Ratu itu tidak membantu gotong royong, terus itu tidak menuruti ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan dan sudah dimusyawarahkan oleh RT. Jadi Ratu itu jadi tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh Pak RT, karena itu adalah kewajiban yang harus ditaati oleh Ratu, karena Ratu adalah warga dari RT 19 kan, dari RT setempat. Jadi dia harus melakukan kewajiban dia untuk menaati aturan yang ada di RT, seperti itu. Kalau haknya apa? Tahu nggak? Betul. Kalau haknya itu kamu mendapatkan perlindungan di RT. Misal rumah Atika kemalingan, siapa yang harus dihubungi? Pak RT dulu kan. Nah, jadi Pak RT itu adalah sebagai pelapor dulu sebelum ke polisi ya. Jadi ingat, yang mana yang dulu harus dilapor ke Pak RT dulu, ya kan? Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Apa? kita harus melakukan yang mana dulu? Yang hak dulu atau kewajiban? Oke, menurut Atika yang mana dulu? Kewajiban dulu. Kewajiban dulu. Bisa terpenuhi haknya. Oke, betul ya. Jadi untuk anak-anak ibu, kewajiban itu yang paling utama yang harus dilakukan. Karena kalau tidak kewajiban itu tidak dilakukan, maka hak kita tidak terpenuhi. Seperti itu. Misal, Atika itu kewajibannya harusnya mentaati aturan. Kalau tidak mentaati aturan, berarti hak Atika tidak terwujud. Berarti hak Atika untuk menjadi warga RT tidak terwujud. Jadi misalnya Atika tidak mentaati aturan, Pak RT itu tidak respect dengan Atika. Tahu respect nggak? Tahu. Apa respect? Ya, tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan oleh ketua RT. Jadi terserah Atika dimalingi rumahnya atau Atika kena kejahatan. Nah, itu adalah tindakan yang tidak peduli oleh Pak RT, seperti itu. Karena Atika tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga setempat. Begitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu sudah membuat soal yang tentunya bisa menjadi acuan terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian itu bisa memahami soal yang Ibu buat, walaupun soal ini agak berbeda ya, kelompoknya berbeda. Jadi tolong dibaca dulu soalnya. Oke. Ada yang tidak dimengerti? Oh, ini kerjanya di mana? Oke. Sebelumnya, Atika senangannya apa? Olahraga. Kalau Ratu? Sebenarnya saya menang. Ibu ini kalau bisa. Oh, ya, belum bisa. Terima kasih. Oke, nonton. Terus kalau berarti tugasnya ini adalah menceritakan hak dan kewajiban di sekolah dan di keluarga. Berarti kalau Ratu sukanya menonton, berarti dia harus
membuat video. Terus kalau Atika suka olahraga, mempresentasikan ke depan. Terus kalau misalnya Resti sukanya apa? Suka nyanyi. Nah, berarti suka nyanyi berarti dia membuat lagu gitu ya? Gitu kan? Membuat lagu tentang hak kewajiban. Terus kalau misalnya Adel, Kalau saya suka makan itu. nah Adel suka makan. Berarti gimana ya? Gimana itu? Gimana ya kalau Adel suka makan? Presentasi mungkin. Bisa juga presentasi seperti Atika karena itu adalah melakukan kegiatan makan, berolahraga itu melakukan kegiatan. Oke, silakan dikerjakan. Bu, ini saya presentasi hari ini, Pak. Bisa dipresentasikan hari ini. Yang ininya, Bu. Iya. Diskusi kami tulis di kertas dulu ya. Ditulis di kertas dulu. Setelah itu boleh dibuat sesuai apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Misal Ratu sukanya menggambar. Nah, kasih membuat menggambar, gitu. Membuat menggambar dengan hasil sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan. Gambarnya boleh di sini, Bu. Boleh. Kalau misalnya Resti nggak bisa bikin lagu, nanti Resti harus bisa bikin lihat-lihat tentang hak dan kewajiban. Misalnya, yes, kewajiban yes, gitu. Atau apa ya? Terserah Resti deh. Yang bagus, yang kreatif. Ini kalau suka fotografi itu gimana? Berarti kamu sukanya gambar-gambar ya. Berarti kamu bisa bikin dalam bentuk PowerPoint itu atau poster gitu. Gimana aku sudah? Ini lagi Bu. Oke. Ada di sudah? Oke, 5 menit lagi ya. Apa ya? Masih lama waktu. Presentasinya berdua kamu. Sendiri-sendiri dong. Kalian kan punya minat masing-masing. Ya, saya duluan Bu. Oke, silakan Atika. Maju. Kami yang Ya, berarti Atika dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Atika Riona Ihsani dengan kegemaran olahraga dan di samping saya ada Alfiani Laslia, kegemaran saya menggambar. Oke, baik. Jadi saya akan mempresentasikan tentang contoh hak anak di dalam keluarga dan kewajiban anak di dalam keluarga. Setelah itu Saya akan mempresentasikan contoh hak di dalam kehidupan masyarakat. baik. Jadi ini saya membuat poster dalam bentuk tabel. Jadi contoh hak anak dalam keluarga yang pertama ada berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini juga ada teman-teman berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi kewajibannya apa kalau misalnya kita dapat hak mendapatkan kasih sayang orang tua? Jadi kita kewajibannya adalah menyayangi orang tua, membantu orang tua, nanti akan mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kedua ada berhak mendapatkan makanan dan minuman. Nah, jadi hak sebagai anak itu mendapatkan makanan dan minuman. Nah, kewajibannya apa untuk mendapatkan makanan dan minuman? Yaitu adalah membantu orang tua tadi, membantu orang tua, baru kita akan mendapatkan hak makanan dan minuman. Kemudian berhak mendapatkan perlindungan dan
rasa aman dalam keluarga. Kewajibannya apa? Jadi kewajibannya adalah mematuhi peraturan di dalam keluarga. Jadi kita harus menjalankan kewajiban dulu, baru mendapatkan hak. Oke, baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan menggambar. Jadi di sini ada dua orang ya dalam kehidupan masyarakat. Ada polisi sama warga atau masyarakat biasa. Yang dimana tadi dari Atika bilang kalau kita harus melakukan kewajiban dulu ya Bu. Jadi di sini kan saya itu kasih contoh pelanggaran kewajibannya. Di sini itu ada masyarakat di lampu merah dia tak memakai helm pada saat naik motor. Jadi diberhentikan sama polisinya ini. Kenapa? Karena si masyarakat ini warga itu udah pakai helm, tidak melakukan kewajibannya. Jadi maka terjadilah sebuah pelanggaran. Maka dari itu polisi ini memberi hukuman atau menilang. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai masyarakat tidak melakukan kewajiban kita, misalnya contohnya di kehidupan masyarakat itu melanggar lalu lintas, pasti kena tilang. Terus kalau misalnya kita mengambil atau merampas hak seseorang itu kan juga mencuri, itu juga pasti ada hukumannya Bu. Nah, jadi itu saja presentasi dari kami tadi. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itu tadi presentasi dari kami berdua. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat hikmah dan pelajarannya pada presentasi hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Anaba. Boleh tepuk tangan Pak. Resti dan Adel, silakan untuk maju ke depan. Ya, apa nih Resti? Tadi Resti sukanya nyanyi ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Rizky Mardunan dan teman-teman saya. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh kewajiban dan hak. Karena di sini hobi saya itu suka menyanyi, dan tadi itu lagunya belum selesai ya, karena kalau bikin lagu itu Bu susah ya Bu ya. Jadi kami itu akan menjelaskan dari contoh hak saja. Silakan kepada teman saya. Baik, saya sudah membuat beberapa gambar dalam bentuk poster, di mana dalam gambar ini ada contoh hak, itu ada hak dalam mendapatkan pendidikan, ada hak mendapatkan kasih sayang, sama hak mendapatkan sebuah jaminan untuk kesehatan. Nah, oke. Terus kemudian di sini ada contoh kewajiban kita, termasuk kalau kita itu pergi ke sekolah menggunakan kendaraan. Jadi kalau kita ke sekolah menggunakan kendaraan, kita tentu wajib memakai helm. Nah, memakai helm ini juga berguna untuk melindungi kepala kita dari misalnya sinar matahari yang panas, dan itu juga merupakan salah satu kewajiban kita untuk menaati sebuah aturan berlalu lintas. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Ibu mendengar bahwasanya di sekolah itu kita harus memakai helm saat bepergian. Nah, untuk menggunakan kendaraan itu umur berapa sih harusnya? 17 tahun Harus punya SIM, Bu. Nah, 17 tahun dan harus punya SIM. Nah, berarti kalau untuk anak sekolah seusia SMP boleh nggak bawa motor? Nggak boleh. Belum diperbolehkan kan? Jadi harusnya itu bukan hak
untuk mereka, dan kewajiban mereka juga belum terpenuhi dari itu. Nah, jadi untuk kita yang seusianya kita yang masih umur 15 tahun atau 14 tahun berarti belum diperbolehkan untuk memakai motor ke sekolah. Tapi kita boleh diantar dan harus menggunakan helm agar terlindungi, dan juga aturan yang ada di lalu lintas tetap dipenuhi dan ditaati. Oke. Tidak terasa ya, presentasi sudah selesai, terus pekerjaan kalian juga selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk hasil presentasi di sebelumnya? Tidak ada Bu, Sudah paham. Sudah paham. Oke. Ada yang bisa nggak menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, boleh Ratu, silakan. Jadi kesimpulannya itu yang saya dapat dari pelajaran hari ini, kita kewajiban itu dilakukan terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita mendapatkan hak ya Bu. Terus hak itu juga nggak boleh dirampas oleh siapapun. Iya. Habis itu hak dan kewajiban juga itu harus seimbang ya Bu. Ya, harus imbang. Itu Oke. saja Ibu. Ada lagi yang bisa? Cukup? Sudah cukup. Oke. Baik, untuk dari Ibu, alhamdulillah hasil presentasi tadi sangat memuaskan ya, karena dengan kalian memiliki minat-minat yang berbeda, jadi hak dan kewajiban itu bervariasi. Ada yang menggunakan presentasi, ada yang menggunakan gambar seperti terus ada yang menggunakan gambar juga seperti Ratu. Untuk Atika menggunakan poster juga, jadi sangat bervariasi untuk mempelajari hak dan kewajiban. Nah, tentunya bagi kita hak dan kewajiban itu sangat penting ya. Kewajiban terlebih dahulu, baru hak yang terpenuhi. Oke, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya apa yang kurang dari diri Ibu dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada Bu, karena hari ini belajarnya menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Terus pesan satu dari Ibu, tetap jaga kebersihan di kelas ya. Tadi karena ada sampah, Ibu lihat. Terus tetap semangat. Sebelum mengakhiri kita yel-yel dulu. Ya, silakan berdiri. Yel-yel. Tahu nggak yel-yel siapa kita? Tahu Bu? Tahu. Siapa kita? Indonesia. Apa ideologi kita? Pancasila. Apa kewajiban kita? Bela negara. Pancasila tetap jaya. NKRI harga mati. PPKN luar biasa. Oke, silakan dulu. Oke, selamat duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini lebih mendapatkan keberkahan ya untuk kita semua. Silakan dipimpin. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita akhir pelajaran dan pulang, alangkah lebih baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk harinya ini. Semoga kedepannya selalu semangat dalam pembelajaran PKN, karena Ibu akan memberikan sebuah bentuk-bentuk variasi yang tentunya membuat kalian itu semangat dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.